Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Surya, NIM 90400119129, kelas akuntansi D, dan angkatan 2019. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh soal terkait dengan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, kemudian zakat penghasilan badan dan zakat perorangan, koreksi fiskal, PSAK 46, PPN dan PPNBM, dan yang terakhir adalah PBB dan BPHTB beserta jurnalnya masing-masing. Baiklah, kita melangkah yang pertama adalah soal perhitungan PPh 21 beserta jurnalnya. Baiklah, yang pertama dari sisi pemberi kerja. Contohnya, Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK0 mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilannya selama setahun sebesar 180 juta rupiah. Dari informasi penghasilan ini, diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta rupiah, maka untuk pencatatan jurnalnya adalah yaitu gaji pada kas atau bank dan utang PPh 21. Nah, gajinya di sini sebesar 180 juta rupiah dan kasnya atau banknya sebesar 158 juta rupiah, kemudian utang PPh 21 sebesar 22 juta rupiah. Utang pajak penghasilan pada jurnal di atas harus dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan perhitungan atau jurnal dengan pajak lainnya. Nah, kemudian saat menyetor PPh 21 perusahaan negara, maka ayat jurnalnya adalah yaitu utang PPh 21 pada kas atau bank. Nah, nilainya di sini masing-masing 22 juta rupiah. Dengan harga dengan masing-masing ada di debit dan di kredit. Kemudian, jurnal PPh 21 yang pertama dibuat pada saat gaji tersebut diberikan pada karyawan. Lalu pada bulan selanjutnya, pemberi kerja menyetorkan pajak penghasilan tersebut sehingga dibuatlah jurnal kedua untuk menyelesaikan utang pajak menjadi 0 rupiah. Selanjutnya contoh yang kedua dari PPh pasal 21 adalah penerima kerja, yaitu Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK0, mendapat gaji kotor sebesar tunjangan beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta rupiah, dan dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta rupiah. Maka untuk pencatatan jurnal PPh 21-nya adalah yaitu kas atau bank dan piutang PPh 21 pada gaji. Nah, nilai kasnya sebesar 158 juta rupiah, kemudian piutang PPh 21-nya sebesar 22 juta rupiah dan gajinya sebesar 180 juta rupiah di kredit. Nah, kenapa di sini kas atau banknya senilai 158 juta rupiah? Karena di sini merupakan penerima kerja. Jadi otomatis kasnya sebesar 158 juta rupiah dan untuk nilai 22 juta rupiah itu adalah termasuk piutang PPh 21. Selanjutnya, penerima kerja membuat jurnal penyesuaian untuk PPh 21 yang menjadi piutang. Penyesuaiannya dilakukan setelah karyawan menerima bukti potong setoran PPh 21 dan dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan tempatnya bekerja. Nah, kemudian setelah menyetor ke kas negara, maka jurnalnya adalah piutang PPh 21 pada kas atau bank. Nilainya di sini masing-masing 22 juta rupiah. Kemudian contoh soal yang ketiga adalah pegawai tetap. Dari sisi pegawai tetap. Contohnya adalah Mrs. Jessica adalah pegawai tetap PT Astra International. TBK telah ber-NPWP memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar
10 juta rupiah. Kewajiban setiap bulan yang harus dibayar Miss Jessica adalah iuran pensiun sebesar 50.000 rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut, kemudian kita diminta hitunglah PPh terutang yang harus dibayar apabila Mrs. Jessica telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan serta bagaimana PT Astra International Tbk melakukan pencatatannya melalui ayat jurnal tersebut. Yang pertama kita cari di sini adalah bagaimana cara perhitungannya. Nah, di sini telah diketahui bahwa gaji sebulan Miss Jessica adalah sebesar 10 juta rupiah. Dan kita kurangkan dengan biaya jabatannya 15% dikali 10 juta rupiah menghasilkan 500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiunnya Miss Jessica adalah 50.000 rupiah. Maka hasil dari pengurangannya adalah senilai 550.000 rupiah. 550.000 rupiah. Di sini adalah 550.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto sebulan senilai 9.450.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto setahunnya adalah 12 dikali dengan nilai penghasilan neto sebulan yaitu 9.450.000 rupiah, maka menghasilkan 113.400.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak senilai 54 juta, kemudian untuk status kawinnya 4.500.000 rupiah, maka ditambahkan menghasilkan 58.500.000 rupiah. Kemudian hasil dari setahun tersebut dikurangkan dengan penghasilan kena pajaknya, maka menghasilkan 54.900.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 21 setahun sama dengan 5% dikali dengan 50 juta rupiah menghasilkan 2.500.000 rupiah, dan 15% dikali dengan 4.900.000 rupiah maka menghasilkan 735.000 rupiah. Maka jika ditotalkan atau dijumlahkan menghasilkan 3.235.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 21 sebulan yaitu sama dengan 1/12 dikali dengan 3.235.000 rupiah menghasilkan 269.583,33 rupiah. Nah, jurnalnya adalah terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Maka ayat jurnalnya adalah beban gaji pada utang iuran pensiun, utang PPh pasal 21 dan kas atau bank. Nah, nilainya masing-masing tertera di sini yaitu 10 juta rupiah untuk beban gaji, kemudian 50.000 untuk iuran pensiun, kemudian utang PPh pasal 21 senilai 269.593,33 dan kas atau banknya senilai 9.680.416,67 rupiah. Kemudian bagaimana dengan ayat jurnal yang keduanya, yaitu pada saat perusahaan menyetor ke kas negara dan pembayaran iurannya dilakukan melalui via bank. Mana ayat jurnalnya adalah utang PPh pasal 21 dan utang iuran pensiun pada kas atau bank. Nah, utang PPh pasal 21-nya senilai 269.583,33 rupiah. Kemudian utang iuran pensiunnya adalah 50.000 rupiah dan kas atau banknya senilai 319.583,33 rupiah. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu adalah pegawai tidak tetap atau biasa disebut dengan upah bangunan, di mana Rudi adalah tukang bangunan dengan sistem borongan. Atas pekerjaan tersebut, pemberi kerja akan membayar cita rasa sebesar 1.150.000 rupiah, di mana diperkirakan
Pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari atau pada saat tanggal 11 sampai 15 Januari 2021. Nah, berapakah PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan golongan tersebut dan bagaimanakah penjurnalan oleh pemberi kerjanya? Kemudian kita jawab, yaitu kan tadi dijelaskan bahwa upah per periodenya adalah Rp1.150.000. Kemudian untuk perharinya Rp230.000. Maka DPP-nya adalah Rp230.000 dikurangkan dengan Rp20.000, maka menghasilkan Rp210.000. Nah, PPh 21-nya sama dengan 5% dikalikan dengan 5, kemudian dikalikan dengan Rp210.000, maka menghasilkan Rp52.500.000. Nah, kemudian ayat jurnal yang dibuat pada saat pemotongan pajak atas pembayaran upahnya adalah beban gaji pada utang PPh 21 dan kasnya. Nah, beban gajinya senilai Rp1.150.000. Kemudian utang PPh-nya senilai Rp210.000 dan kasnya senilai Rp1.142.000. Kemudian kita masuk ke perhitungan PPh pasal 22 beserta ayat jurnalnya. Nah, yang pertama adalah PPh pasal 22 atas impor, di mana PT CCI perusahaan yang telah mempunyai API dan NPWP yang membeli mesin dari Jerman dengan harga shift senilai Rp1.800.000 dengan cara dikreditkan. Biaya masuk sebesar 5% dan PPN impor sebesar 10%. Bagaimana pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT CCI? Maka terlebih dahulu adalah kita menghitung terlebih dahulu transaksi dari soal tersebut, dan di mana harga shift mesin itu Rp1.800.000, kemudian biaya masuknya 5%, maka Rp90.000.000. Nah, kemudian ditotalkan, maka menghasilkan dasar pengenaan PPh 22 dan PPN-nya senilai Rp1.890.000.000. PPN impor 10% sama dengan Rp189.000.000. Kemudian PPh pasal 22 mempunyai API 2,5% senilai Rp40.250.000. Nah, PT CCI ini tidak mempunyai NPWP pada PPh pasal 22, maka 200% dikalikan dengan Rp47.250.000 menghasilkan Rp94.500.000. Maka bagaimana pencatatan ayat jurnalnya adalah yaitu mesin, PPN masukan, dan uang muka PPh pasal 22 pada kas, di mana nilai mesin sebesar Rp1.890.000, kemudian PPN masukannya Rp189 juta, dan uang mukanya senilai Rp47.250.000, dan kasnya senilai Rp326.250.000. Kemudian contoh yang kedua adalah yaitu PPh 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak. Nah, di sini berlaku tarif 1,5% dari harga pembelian, kemudian sifat pungutannya atau buah muka pajak bagi yang dipungut. Di mana soalnya adalah PT Rekaguna Komputer mendapatkan kontrak pengadaan komputer dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp880 juta. Nah, ini termasuk PPN. Harga sebelum PPN-nya adalah 100/100 dikalikan dengan 850 juta, maka menghasilkan Rp800.000. Kemudian PPN dipungut pemungut PPN
senilai 80 juta rupiah dan total pembeliannya dan termasuk PPN-nya senilai 880 juta rupiah. Maka kita selesaikan atau kita carikan solusinya adalah yaitu untuk perhitungan PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dikalikan dengan 800 juta rupiah. Nah, 800 juta rupiah adalah harga sebelum PPN. Kemudian menghasilkan 12 juta rupiah. Ini adalah perhitungan PPh pasal 22-nya. Kemudian bagaimana cara penjurnalannya? Nah, untuk penjurnalnya sendiri adalah yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama, jurnal pada waktu pengirim tagihan, yaitu piutang pada PPN kepada pemungut dan penjualan, di mana piutang senilai 880 juta rupiah di debit, kemudian PPN kepada pemungut senilai 80 juta rupiah di kredit, dan penjualan senilai 880 ribu di kredit. Maaf, di sini seharusnya 800 ribu rupiah. Maka hasilnya seimbang. Ini untuk jurnal pada waktu pengirim tagihan. Kemudian, jurnal pada saat menerima pembayaran yaitu kas atau bank, uang muka PPh pasal 22, PPN kepada pemungut pada piutang. Di mana kas atau bank senilai 788 juta rupiah di debit dan uang mukanya 12 juta di debit, kemudian PPN kepada pemungut sebesar 80 juta rupiah di debit dan piutangnya sebesar 880 juta rupiah di kredit. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu PPh 22 atas penjualan hasil industri semen, di mana tarifnya yang digunakan adalah 0,25% dan DPP pada saat penjualan. DPP di sini adalah dasar pengenaan pajak. Sifatnya di sini adalah tidak final. Soalnya adalah PT Semen Kuat merupakan industri semen pada bulan April 2010 menjadi semen kepada PT Jalan Mulus sebesar 400 juta rupiah. Kemudian ada diskon 20%. Nah, untuk penyelesaiannya silahkan dilihat di sini tersendiri, di mana harga semennya kan tadi di soalnya adalah 400 juta rupiah, kemudian diskon 20%, maka menghasilkan 8 juta rupiah. Nah, untuk DPP atau dasar pengenaan pajaknya untuk pasal 22 ini senilai 392 juta rupiah. Dan untuk PPN 10%-nya 39.200.000 rupiah dan PPh pasal 22 untuk tarif 0,25%-nya adalah 980.000 rupiah. Dan total tagihannya semua yaitu 432.180.000 rupiah. Nah, kemudian ayat jurnalnya bagaimana? Nah, untuk ayat jurnalnya sendiri adalah terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah jurnal PT Semen Kuat pada saat melakukan penjualan, di mana kas atau piutang dan diskon penjualan pada PPN keluaran, hutang PPh pasal 22, dan penjualan. Nah, untuk nilainya sendiri kita dapat lihat di sini. Kemudian untuk jurnal PT Jalan Mulus saat pembelian, yaitu pembelian atau persediaan senilai 400 juta rupiah di debit, PPN masukannya senilai 39.200.000 di debit, kemudian uang muka PPh pasal 22 senilai 19.050.000 di debit pada kas atau hutang usaha senilai 432.180.000 di kredit, dan diskon pembeliannya senilai 8 juta rupiah di kredit. Kemudian untuk jurnal yang bagian ketiga adalah PT Semen Kuat saat menyetorkan PPh pasal 22-nya ke negara, yaitu di mana hutang PPh pasal 22 dan PPN keluaran pada kas atau bank, di mana hutang PPh pasal 22 senilai 980.000 rupiah, kemudian PPN keluarannya tadi 39.200.000 rupiah, dan kas atau banknya senilai 41 juta
Rp80.000. Kemudian kita beralih ke soal yang keempat untuk PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri kertas. Nah, tadi itu kan hasil industri semen, maka yang selanjutnya ini adalah hasil industri kertas, di mana soalnya PT Kertas Indah merupakan industri kertas pada tahun Juni menjual kertas PT Eka Jaya atau penerbit buku sebesar Rp450 juta. Diskon yang diberikan sebesar 10%. Nah, atas penjualan ini PT Kertas Indah membuat tagihan kepada PT Eka Jaya sebagai berikut. Nah, ini adalah tagihan dari PT Kertas ke PT Eka Jaya. Nah, kemudian PPh yang dipungut PT Kertas Indah dan harus dibayar PT Eka Jaya dapat mengurangi PPh PT Eka Jaya pada akhir tahun pajaknya. Maka untuk pencatatan atau jurnal PPh pasal 22-nya adalah yaitu yang pertama, pada saat PT Kertas Indah melakukan penjualan yang di mana kas atau piutang dan diskon penjualan pada PPN keluaran, hutang PPh 22 dan penjualan nilainya masing-masing terserah di sini, yaitu kas atau piutangnya Rp455.905.000, kemudian diskon penjualannya Rp45 juta. Ini adalah di debit. Nah, ini di debit. Kemudian PPN keluarannya senilai Rp40.500.000 dan hitung hutang PPh 22-nya adalah Rp405.000. Kemudian penjualannya Rp450.000. Dan ini semua berlaku di kredit. Kemudian yang kedua, jurnal yang kedua adalah PT Eka Jaya melakukan pada saat pembeliannya, dan di mana pembelian atau persediaannya dan uang muka PPh 22 serta PPN masukannya pada diskon penjualan dan kasnya. Nah, untuk pembelian dan persediaan uang muka dan PPN masukannya itu berada di debit, dan diskon pengeluarannya itu dan kasnya itu berada di kredit. Nah, kemudian pencatatan yang ketiganya adalah PT Kertas Indah saat menyetorkan PPh 22 dan PPN yang telah dipungut. Nah, ini penjurnalan PT Kertas Indah saat menyetorkan PPh 22-nya yang telah dipungut. Maka jurnalnya adalah hutang PPh dan PPN keluaran pada kas atau bank, di mana hutang PPh-nya di sini senilai Rp405.000, kemudian PPN keluarannya senilai Rp40.500.000, dan kas atau banknya senilai Rp40.905.000. Kemudian soal yang kelima yaitu PPh 22 atas penjualan ATPM. Nah, soalnya di sini adalah PT Avito Primer merupakan industri otomotif. Nah, pada bulan Agustus menjual motor kepada PT Nusantara Motor atau dealer sebesar Rp800 juta. Diskon yang diberikan sebesar 10%. Nah, atas penjualan ini PT Auto Primer membuat tagihan kepada PT Nusantara sebagai berikut. Nah, tagihannya seperti ini. Kemudian dalam kasus ini PPNBM dianggap tidak ada, maka PPh 22 yang dipungut oleh PT Auto Primer dan harus dibayar PT Nusantara Motor dapat dikreditkan oleh PT Nusantara Motor pada akhir tahun
pajak. Nah, bagaimana sih penjurnalannya? Nah, penjurnalannya ada 3, di mana yang pertama adalah pada saat PT atau primer melakukan penjualan. Ayat jurnalnya adalah yaitu kas atau piutang dan diskon penjualan pada PPN keluaran, hutang PPh 22 dan penjualan. Untuk nilainya sendiri kita dapat lihat di sini, di mana kas atau piutang senilai Rp795.240.000 dan diskon penjualannya kan Rp80 juta. Nah, kemudian untuk PPN keluarannya senilai Rp72 juta berada di kredit. Untuk hutang PPh 2 berada di kredit senilai Rp3.250.000 dan penjualannya tadi di transaksi yaitu Rp800 juta berada di kredit. Kemudian, pencatatan ayat jurnal yang kedua dilakukan oleh PT Nusantara Motor atau dealernya pada saat pembelian, di mana pembelian atau persediaan senilai Rp800 juta, kemudian uang muka PPh 2 senilai Rp3.250.000, PPN masukannya Rp72 juta pada diskon penjualan dan kas atau hutang usaha senilai Rp80 juta dan kas atau hutang usahanya senilai Rp755.240.000. Nah, kemudian ayat jurnal yang ketiga yaitu catatan oleh PT Auto Primer saat menyetorkan PPh 22 dan PPN yang telah dipungut. Di sini ayat jurnalnya mengatakan bahwa hutang PPh 22 dan PPN keluaran pada kas atau bank, di mana hutang PPh-nya adalah Rp3.250.000 dan PPN keluarannya adalah Rp72 juta. Kemudian otomatis adalah kas atau banknya senilai Rp75.250.000. Kemudian contoh soal yang ke-6 yaitu untuk PPh pasal 22. Di sini adalah atas nutrisi besi baja. Yaitu PT Baja Kuat pada bulan Juni 2011 menjual plat baja kepada perusahaan koreksi PT New Motor sebesar Rp640 juta dengan syarat pembagian 2 bulan setelah barang dikirim. Nah, PT Baja Kuat membuat tagihannya seperti ini. Ini adalah tagihan dari PT Baja Kuat. Kemudian bagaimana pencatatan ayat jurnalnya? Nah, pencatatan ayat jurnalnya di sini juga ada 3 bagian, di mana pada saat penjualan, yaitu ayat jurnalnya adalah piutang usaha pada PPN keluaran, hutang PPh, dan penjualan. Piutang usahanya di sini Rp705.920.000, kemudian PPN keluarannya Rp64 juta di kredit, hutang PPh-nya Rp1.920.000 di kredit, dan penjualannya senilai Rp640 juta di kredit. Kemudian, ayat jurnal yang kedua adalah saat menyetorkan PPh. Ayat jurnalnya di sini yaitu hutang PPh dan PPN keluaran pada kas. Di sini hutang PPh-nya senilai Rp1.920.000 dan PPN keluarannya senilai Rp64 juta pada kas senilai Rp75.920.000. Dan ayat jurnal yang ketiga adalah PT New Motor saat melakukan pembelian, di mana pembelian dan uang muka PPh 2 dan PPN masukan pada hutang usaha. Nah, inilah ayat jurnal yang ketiga pada saat PT New Motor melakukan pembelian. Kemudian contoh soal yang nomor 7 yaitu PPh 22 atas penjualan industri farmasi. Nah, seperti tadi contoh-contoh yang sebelumnya dapat dilihat seperti ini.
Nah, kemudian contoh jurnal perhitungan PP pasal 22 final yaitu adalah PT Srikandi adalah agen BBM Pertamina. Pada tanggal 31 Agustus 2018, PT Srikandi membeli persediaan premium senilai 100 juta ribu rupiah. Nah, harus diingat di sini 100 juta ribu rupiah secara tunai. Nah, PPh pasal 22 yang harus dibayar terkait pembelian tersebut adalah 0,25% dari harga belinya, yaitu senilai Rp250.000. Maka ayat jurnal di pihak PT Srikandi untuk mencatat pembelian tersebut adalah di sini pada tanggal 31 Agustus. Ayat jurnalnya di sini adalah persediaan barang dagang dan beban PPh 21 final pada kas. Senilai kan persediaan barang dagangnya senilai 100 juta ribu rupiah. Kemudian bebannya 250 ribu rupiah. Maka kasnya adalah 100 juta 250 ribu rupiah. Nah, dalam perhitungan laba rugi komersial, beban PPh final dilaporkan sebagai pengurangan pendapatan penjualan dalam penentuan laba bersih. Apabila PT Srikandi tidak menjalankan usaha lain, penghasilan berupa laba usaha dan usaha SPBU tersebut sudah dikenakan PPh pasal 22 bersifat final. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu adalah perhitungan PPh pasal 23 beserta ayat jurnalnya masing-masing. Di mana di sini yang pertama contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Di mana soalnya mengatakan PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada Stevi Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta ribu rupiah secara tunai. Maka jurnal PPh 23 atas imbalan jasa konsultan PT Sejahtera kepada Stevi Indah adalah yaitu kas dan PPh 23 dibayar di muka pada pendapatan jasa konsultasi, di mana kas di sini senilai Rp19.600.000 dan PPh 23 dibayar di muka senilai Rp400.000. Pada pendapatan jasa konsultasinya senilai Rp20 juta berada di kredit. Nah, berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultan dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Nah, jumlah PPh pasal 23 dipotong sebesar Rp400.000. Nah, di mana dapat Rp400.000 ini dari 20 juta dikalikan dengan 2%, maka menghasilkan nilai Rp400.000. Ini adalah PPh 23 dibayar di muka. Nah, akun PPh 23 yang dibayar di muka adalah aktif valancer yang akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal. Kemudian, contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Kan tadi tarif 2%. Selanjutnya adalah tarif 15%. Di sini, RUPS PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar rupiah. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. Nah, PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Nah, kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta ribu rupiah. Nah, 300 juta ribu rupiah ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 3 miliar, kemudian dikalikan dengan 10%, maka menghasilkan 300 juta. Kemudian jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah senilai 45 juta ribu rupiah. Di mana 45 juta ribu rupiah didapatkan dari 300 juta dikalikan dengan 15%, maka menghasilkan 45 juta. Nah, ayat pencatatan jurnalnya di sini adalah piutang dividen
dan PPh 23 dibayar di muka pada pendapatan dividennya. Piutang dividennya senilai 225 juta di debit, kemudian PPh 23 dibayar di muka di debit senilai 45 juta dan pendapatan dividennya senilai 300 juta. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan PPh final pasal 23. Nah, soalnya di sini mengatakan objek PPh final yang akan diilustrasikan di bawah ini mengambil contoh dari penghasilan berupa bruto deposito. Perlakuan atas PPh final dan PPh final catatannya berlaku sama untuk penghasilan lainnya yang sifat pemungutannya. PPh-nya bersifat final. Nah, selama tahun berjalan, PT Anugrah memperoleh penghasilan bunga deposito sebesar Rp10.000.000. Ingat, depositonya sebesar Rp10.000.000. Dan PPh final pasal 23 atas bunga deposito 20%. Maka untuk perhitungannya dapat dilihat di sini, di mana penghasilan bunga deposito dan nilai PPh pasal 23 dengan tarif 20% dikurangkan, maka menghasilkan 8 juta. Jurnalnya di sini mengatakan yaitu bank dan pajak dibayar di muka pada penghasilan bunga, di mana banknya senilai 8 juta rupiah, pajak dibayar di mukanya senilai 2 juta, kemudian penghasilan bunganya senilai 10 juta di kredit. Nah, penghasilan bunga deposito 10 juta dan PPh final 2 juta rupiah tidak dapat digabungkan dari perhitungan baik dalam menghitung penghasilan kena pajak maupun dalam menghitung PPh yang masih harus dibayar. Nah, kenapa seperti itu? Hal ini akan menimbulkan koreksi fiskal dalam menghitung laba fiskalnya, sedangkan dalam menghitung laba akuntansi, besarnya penghasilan bunga deposito itu sebesar 80 juta rupiah. Dengan kata lain, PPh final dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba akuntansi. Kemudian, selanjutnya yaitu soal perhitungan PPh 24 beserta jurnalnya. Di sini soalnya mengatakan PT Mulia memperoleh penghasilan dari Amerika sebesar 1 miliar atas jasa maklon yang diberikan. PT Mulia sudah dibulatkan sebagai PKP atas penghasilan ini telah dipotong pajak di Amerika sebesar 50 juta rupiah. Maka atas penghasilan pajak ini dicatat yaitu jurnalnya kas dan PPh pasal 24 dibayar di muka pada IPN keluaran dan pendapatan. Di mana kas di sini senilai 950 juta rupiah, PPh pasal 24-nya senilai 50 juta, kemudian PPN keluarannya kan di sini kan tidak ada pengeluaran, maka PPN keluarannya di sini adalah 0 rupiah. Otomatis pendapatannya senilai 1 miliar. Maka ayat pencatatan jurnalnya adalah setelah seimbang. Nah, jasa maklum merupakan jenis jasa tertentu yang ekspedisinya dikenai PPN 0%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 PMK 03 2011. Pencatatan PPN keluaran sebesar 0 rupiah hanya sebagai penggambaran saja. Nah, apabila tidak jurnal juga tidak apa-apa. Kemudian perhitungan PPh pasal 25. Di mana soalnya mengatakan PT Marga Jaya menyatakan dalam SPT tahunan PPh Badan tahun 2013 bahwa angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan
mulai April 2014 adalah sebesar Rp500.000 per bulan. Sedangkan angsuran PPh pasal 25 Januari sampai Maret 2014 mengikuti angsuran bulan Desember 2013 yaitu sebesar Rp400.000. Pada bulan April 2015, PT Margajaya sudah menghitung bahwa besarnya PPh yang terutang untuk 1 tahun pajak sebesar Rp9 juta. Kredit pajak yang dimiliki diantaranya adalah PPh pasal 23 sebesar 1 juta dan PPh pasal 22 sebesar Rp750.000. Maka pembukuan yang dilakukan oleh PT Margajaya adalah yang pertama mencatat angsuran PPh pasal 25 setiap bulan mulai dari bulan April tahun 2014 yaitu PPh pasal 25 atau prepaid tax pada kas. Nilainya masing-masing di sini adalah Rp500.000. Kemudian yang pencatatan ayat jurnal kedua yaitu PPh pasal 29 di akhir tahun pajak, di mana beban PPh tahunan senilai 9 juta di debit dan PPh pasal 25 senilai Rp8.700.000 di kredit, uang muka PPh pasal 23 senilai 1 juta di kredit, uang muka PPh pasal 22 senilai Rp750.000 di kredit, dan kasnya senilai Rp1.550.000 di kredit. Nah, catatannya tadi adalah bahwa PPh pasal 25-nya itu senilai Rp5.700.000 diperoleh dari 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret pada tahun 2015, kemudian dikalikan dengan 400.000. Dan yang 9 bulan, yaitu dari April sampai Desember pada tahun 2015, dikalikan dengan 500.000. Kemudian lanjut kita ke soal perhitungan PPh 26 beserta jurnalnya, di mana soalnya mengatakan PT Roda 3 menggunakan jasa konsultasi dari Australia. Nah, jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak adalah senilai besar Rp600 juta atas transaksi ini. Pada PT 3 Roda harus memungut sendiri PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean sebesar 10%, kemudian dikalikan Rp600 juta, maka akan menghasilkan 60 juta. Dan memotong PPh pasal 26 atas pembayaran ke Australia sebesar 20% dikalikan dengan Rp600 juta, menghasilkan Rp120 juta. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Roda 3 adalah beban jasa konsultasi dan PPN masukan pada utang PPh pasal 26 dan kasnya, di mana beban jasa konsultasi senilai Rp600 juta, PPN masukannya yaitu Rp60 juta. Rp60 juta ini didapatkan dari 10% dikalikan dengan Rp600.000. Kemudian utang PPh pasal 26-nya senilai Rp120 juta dan kasnya Rp540 juta. Nah, kas yang dikeluarkan dari PT Roda 3 ini senilai Rp540 juta terdiri dari Rp480 juta dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada subjek pajak di Australia, dan Rp60 juta itu disetorkan kepada negara dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sehingga bisa dikreditkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN nanti. Kemudian lanjut yaitu ke soal perhitungan zakat penghasilan. Yang pertama dianalogikan zakat emas dan perak. Nah, contohnya di sini harga emas per 11 Mei tahun 2020 adalah 900.000. Maka nishab zakat profesi senilai 76.500.000 per tahun atau Rp6.375.000 per bulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki penghasilan atau upah lebih dari Rp6.375.000 per bulan,
ia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilannya. Maka untuk mencatat ayat jurnalnya adalah yaitu zakat penghasilan pada pendapatan bruto dan kas, di mana zakat penghasilan senilai Rp76.500.000 di debit, kemudian pendapat bruto senilai Rp74.557.500.000 di kredit, dan kasnya senilai Rp1.912.500.000 di kredit. Nah, 76 juta Rp1.912.500.000 ini didapatkan dari Rp76.500.000 dikalikan dengan 2,5%. Maka menghasilkan Rp1.912.500.000. Kemudian untuk zakat perorangan. Yang pertama dari zakat mal, yaitu Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan. Harta yang tersimpan di sini yaitu emas atau perak dan uang senilai Rp100 juta. Jika harga emas saat ini senilai Rp622.000 per gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Nah, zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan yaitu adalah 2,5% dikalikan dengan Rp100 juta, maka menghasilkan Rp2.500.000. Kemudian untuk soal yang kedua dari zakat fitrah, yaitu harga beras atau makanan pokok lokal yang biasa kita makan dan layak konsumsi di pasar, rata-rata harganya Rp10.000. Maka zakat fitrah yang harus dibayar setiap orang adalah sebesar Rp25.000, yaitu 2,5 dikalikan dengan harga beras tadi. Misal harga berasnya kan Rp10.000, maka dikalikan dengan 2,5 menghasilkan Rp25.000. Kemudian kita lanjut ke soal perhitungan zakat penghasilan badan dan beserta ayat jurnalnya. Yang pertama dihitung dari penghasilan bruto. Jika seseorang mendapatkan gaji sebesar 5 juta per bulan, berapakah zakat penghasilan yang harus dikeluarkan? Maka kita harus mengetahui penghasilannya, misal 5 juta per bulan. Maka harga emas saat itu adalah Rp800.000. Nah, yang ditanyakan saat ini adalah zakat penghasilannya bagaimana. Maka untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan zakat penghasilannya, yaitu penghasilan yang didapatkan oleh orang tersebut yaitu 5 juta dikalikan dengan 12 bulan, maka menghasilkan 60 juta. Maka untuk zakat penghasilannya adalah 2,5% dikalikan 60 juta menghasilkan senilai Rp1.500.000. Dan ayat jurnalnya adalah zakat penghasilan pada pendapatan bruto dan kas, di mana zakat penghasilan senilai Rp60 juta di debit dan pendapatan brutonya senilai Rp58.500.000 di kredit, dan kasnya senilai Rp1.500.000 di kredit. Kemudian kita lanjut ke soal dan jurnal PPN. Yang pertama adalah jurnal PPN untuk penjualan tunai. Nah, soalnya di sini adalah PT Cindy merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga Rp50 juta, maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah
yaitu PPN-nya di sini DPP dikalikan dengan PPN masukan atau dikalikan dengan tarif pajak, yaitu 50 juta ribu rupiah dikalikan dengan 10%, maka menghasilkan 5 juta. Nah, ayat jurnalnya di sini adalah untuk PT Sindi, yaitu kas pada penjualan dan PPN masukan, yaitu kas senilai 55 juta ribu rupiah, penjualannya 50 juta, dan PPN masukannya 5 juta. Kemudian untuk PT ABC, yaitu pembeliannya 50 juta ribu rupiah di debit dan PPN masukannya 5 juta ribu rupiah di kredit pada kas senilai 50 juta ribu rupiah di kredit. Kemudian untuk jurnal PPNBM-nya yang pertama yaitu untuk jurnal PPNBM untuk transaksi penjualan barang mewah. Misalnya PT ABC menjual barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20%. Nilai penjualan transaksi tersebut adalah sebesar 50 juta. Maka untuk perhitungan PPN dan PPNBM-nya adalah yaitu untuk perhitungan PPN dan PPNBM-nya atas transaksi tersebut adalah yaitu harga beli senilai 100 juta. Kemudian PPN 10% dikalikan dengan 100 juta menghasilkan 10 juta. Dan PPNBM 20% dikalikan dengan 100 juta menghasilkan 20 juta. Nah, jumlah yang harus dibayar di sini adalah 130 juta. Nah, terkait transaksi pembelian tersebut, jurnal PPN yang dibuat oleh perusahaan PT ABC adalah yaitu pembelian atau persediaan dan PPN masukan pada kas atau piutang dagang, di mana pembelian atau persediaan senilai 120 juta ribu rupiah di debit, kemudian PPN masukannya 10 juta ribu rupiah di debit, dan pada kas atau piutang dagang senilai 130 juta ribu rupiah di kredit. Nah, dalam pencatatan jurnal PPNBM ini bersaran PPNBM sebesar 20 juta dikapitalisasikan sebagai biaya untuk memperoleh barang atas aktiva yang dibeli. Hal ini dilakukan karena PPNBM tidak dapat dikaitkan terhadap PPN yang dipungut oleh perusahaan. Kemudian kita lanjut ke soal jurnal PBB, di mana soalnya mengatakan bahwa wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan NJOP-nya senilai 20 juta ribu rupiah dan NJOP TKP untuk daerah tersebut senilai 12 juta ribu rupiah. Maka besarnya pajak yang terutang adalah yaitu 0,5% dikalikan dengan 20%, kemudian dikalikan dengan nilai NJOP-nya yaitu 20 juta dan NJOP TKP 12 juta, yaitu menghasilkan 8 juta. Nah, untuk ayat jurnalnya sendiri yaitu pajak bumi dan bangunan pada kas senilai 8 juta masing-masing. 8 juta di debit yaitu pajak bumi dan bangunan dan kasnya 8 juta di kredit. Kemudian kita beralih ke soal dan jurnal BPHTB, di mana soalnya mengatakan Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak senilai 70 juta, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut adalah 60 juta dan tarif pajaknya 5%. Maka kita carikan penyelesaiannya adalah nilai perolehan objek pajak kan 70 juta dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 60 juta, maka 70 juta dikurangkan 60 juta menghasilkan 10 juta. Nah, BPHTB yang terutang adalah 10 juta tadi dikalikan dengan 5%, maka menghasilkan 500.000 rupiah. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan terkait soal PPh pasal 21 sampai 26, kemudian zakat penghasilan badan dan zakat perorangan, kemudian PACA 46, fraksi fiskal PPN dan PPNBM, dan BPHTB dan BPHTB. Apabila dalam video ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, dan kata yang salah itu datanya dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.